A. Pengertian filsafat rasionalisme. Pengertian filsafat rasionalisme. Rasionalisme adalah faham filsafat yang menyatakan bahwa akal adalah alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan. Menurut aliran rasionalis, suatu pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Para tokoh aliran rasionalisme diantaranya adalah yang pertama, Descartes 1596 sampai dengan 1650 Masehi, dan yang kedua Spinoza 1632 sampai dengan 1677 Masehi, dan yang terakhir Leibniz 1646 sampai dengan 1716 Masehi. Ciri dari filsafat rasionalisme yang diungkapkan oleh Franz Magnus dan Suseno. Yang pertama, kepercayaan terhadap kekuatan akal budi. Segala sesuatu dapat dan harus dimengerti secara rasional. Suatu pernyataan hanya boleh diterima sebagai benar, dan sebuah klaim hanya dapat dianggap sah apabila dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. 2. Penolakan terhadap tradisi, dogma, dan otoritas. Penolakan tersebut mempunyai dampak pada segala bidang pengetahuan dan juga kehidupan masyarakat. Yang pertama, dalam bidang sosial politik, rasionalisme menuntut kepemimpinan rasional. Dalam rangka itu dipergunakan teori perjanjian negara yang mengatakan bahwa negara berasal dari perjanjian antara individu-individu bebas. Akibat dari paham itu ialah bahwa negara berada di bawah para warga negara yang tidak sebaliknya, bahwa kekuasaan secara hakiki terbatas, dan bahwa negara harus memenuhi fungsi-fungsi tertentu, yaitu fungsi-fungsi yang mau dipenuhi waktu manusia menciptakan negara. Paham dasar itu terungkap dalam tuntutan bahwa negara harus diselenggarakan berdasarkan sebuah konstitusi, dan konstitusi itu harus menjamin hak-hak dasar manusia dan warga negara, dan bahwa hak untuk membuat undang-undang harus berada di bawah kontrol demokratis. Yang kedua, dalam bidang agama, yaitu dogma-dogma, ialah ajaran agama tentang apa yang harus dipercayai supaya seseorang dapat dianggap orang Kristiani. Semula, Protestanisme mendasarkan pada dogma-dogma atas kitab suci, tetapi kemudian kitab suci sendiri dipertanyakan secara kritis dengan metode-metode kritik literer, sejarah, dan hermeneutika. Yang ketiga, dalam bidang ilmu pengetahuan, dapat dikatakan bahwa pada abad ke-16 dan ke-17 menyaksikan kelahiran ilmu-ilmu modern. Sampai abad ini, ilmu-ilmu alam dijalankan secara dogmatis, dalam arti bahwa dalil-dalil didasarkan pada ahli Yunani kuno. Yang keempat, rasionalisme mengembangkan metode baru bagi ilmu pengetahuan yang jelas menunjukkan ciri-ciri kemodernan. Metode untuk mengacu pada otoritas-otoritas tradisional diganti dengan metode baru yang pada hakikatnya terdiri dari dua unsur. Di satu pihak, pengamatan dan instrumen; di lain pihak, deduksi menurut cara ilmu ukur. Yang kelima, sekularisasi. Sekularisasi adalah suatu pandangan dasar dan sikap hidup yang dengan tajam membedakan antara Tuhan dan dunia dan menganggap dunia sebagai sesuatu yang duniawi saja. Sekularisasi menghilangkan unsur-unsur keramat dan gaib dari dunia. Sekularisme juga diartikan sebagai sikap yang menentang pengaruh agama atas kehidupan negara, atas kehidupan masyarakat. Sekularisme mau menjadikan agama sama dengan berbagai persatuan sosial dan kultural masyarakat, tanpa pengaruh sama sekali atas kehidupan bangsa dan negara. Sekularisme merupakan sikap anti agama. Ciri-ciri filsafat rasional. Yang pertama, adanya pendirian bahwa kebenaran-kebenaran yang hakiki itu secara langsung dapat diperoleh dengan menggunakan akal sebagai sarananya. Dan yang kedua, adanya suatu penjabaran secara logik atau deduksi yang dimaksud untuk memberikan pengertian seketat mungkin mengenai segi-segi lain dari seluruh bidang pengetahuan berdasarkan apa yang dianggap sebagai kebenaran-kebenaran hakiki. Pemikiran para tokoh filsafat rasionalisme. Yang pertama ada René Descartes.
René Descartes adalah pendiri filsafat modern. Beberapa hal yang pernah ia lakukan, yakni yang pertama, ia berusaha mencari satu-satunya metode dalam seluruh cabang penyelidikan manusia. Yang kedua, ia memperkenalkan dalam filsafat, terutama tentang penelitian dan konsep dalam filsafat yang menjadi prinsip dasar dalam perkembangan filsafat modern. Metode Descartes dimaksudkan bukan saja sebagai metode penelitian ilmiah ataupun penelitian filsafat, melainkan sebagai metode penelitian rasional mana saja, sebab akal budi manusia selalu sama. Yang kedua, Spinoza. Spinoza mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kebenaran tentang sesuatu. Sebagaimana pertanyaan, apa substansi dari sesuatu? Bagaimana kebenaran itu bisa benar-benar yang terbenar? Spinoza menjawabnya dengan pendekatan yang juga sebelumnya dilakukan oleh René Descartes, yakni pendekatan deduksi matematis yang dimulai dengan meletakkan definisi aksioma proporsi, kemudian barulah membuat pembuktian berdasarkan definisi aksioma proporsi itu. Spinoza mengatakan bahwa kebenaran itu terpusat pada pemikiran dan keluasan. Pemikiran adalah jiwa, sedangkan keluasan adalah tubuh yang ekstensinya berbarengan. Dan yang ketiga, Leibniz. Metafisika Leibniz sama-sama memusatkan perhatian pada substansi. Menurut Leibniz, ialah prinsip akal mencukupi yang secara sederhana dapat dirumuskan. Jadi, kesimpulannya adalah dasar filsafat adalah akal, bukan perasaan, bukan iman, bukan ayat suci, dan bukan yang lainnya. Aliran filsafat rasionalisme memiliki pandangan bahwa sumber pengetahuan yang memadai dan dapat dipercaya adalah akal atau rasio. Hanya pengetahuan yang diperoleh melalui akal lah yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh sifat umum dan akhlak harus mutlak, yaitu syarat yang dituntut oleh semua pengetahuan ilmiah. Sedangkan pengalaman hanya dapat dipakai untuk mengukuhkan kebenaran pengetahuan yang telah diperoleh melalui akal. Menurut aliran ini, akal tidak memerlukan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan yang benar, karena akal dapat menurunkan kebenaran itu dari dirinya sendiri.